Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki yang sangat tampan, bersih wajahnya, jubahnya sangat putih, rambutnya hitam ikal. Tidak nampak bahwa orang ini dari safar yang jauh, sementara satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dia langsung dengan sangat percaya diri duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, lalu kedua telapak tangannya diletakkannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang menjadi pegangan para ulama-ulama sampai hari kiamat tentang rukun Islam yang 5. Dari sini dalilnya, Nabi menjawab, Islam itu an-tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma ramadan wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah Nabi menjawab, apa katanya? Shadaqta. Pertanyaan, jawaban engkau benar. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini, dia yang datang bertanya, lalu saat dijawab oleh Nabi Muhammad, dia pula yang membenarkan jawabannya. Siapa orang ini? Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepada saya tentang iman. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Lagi-lagi apa katanya? Shadaqta. Jawaban yang ini juga tepat. Kemudian dia bertanya, akhbirni 'anil ihsan. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Selesai Nabi menjawab itu, dia langsung bertanya kembali, mata sa'ah. Wahai Muhammad, gencar engkau menyampaikan kemana-mana kiamat sudah sangat dekat, kiamat sudah sangat dekat. Saya mau tanya kepada engkau, wahai Muhammad, mata sa'ah, kapankah tepatnya terjadi kiamat itu? Pertanyaan ini dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, untuk pertanyaan kamu yang ini, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Oh, sahabat mulai paham, ini berarti bukan orang biasa. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepada saya tentang ciri-ciri kiamat, tanda-tanda bahwa kiamat itu akan terjadi. Maka apa kata Nabi? Nah, untuk pertanyaan kamu yang ini saya sanggup menjawab. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'uratal 'alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan.
apabila engkau menemui suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada karena miskinnya, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berkuasa, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman seperti itu sudah engkau temukan, jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Lepas Nabi menjawab begini, laki-laki tersebut langsung berdiri dan pergi. Umar bin Khattab yang dekat Nabi ditanya oleh Nabi Umar, "Anda tahu itu siapa yang bertanya?" Apa jawaban Umar? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu itu orang sebenarnya siapa. Umar kata Nabi, kejar dia, tangkap, bawa kemari, giliran kita yang tak tanyain dia itu siapa. Umar dengan langkahnya yang besar lebar, Umar ini pak sosoknya tinggi besar, dalam sejarah disebutkan beliau kalau naik kuda perang, kuda tunggangan dewasa untuk perang, kalau dilepaskannya kakinya dua-duanya, lalu kuda itu berjalan, dua ujung kaki Umar ini bisa membentuk dua garis di jalan, tinggi besar. Langkah Umar ini cepat menyusul laki-laki itu keluar masjid. Saat dilihat keluar, rumah masih sepi-sepi, gurun Sahara luas, kemana laki-laki? Celingan ke kanan, celingok ke kiri, nggak nampak, kemana dia? Umar balik datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, he's gone." Dia sudah pergi. Kata Rasul, "Innahu Jibril." Itu tadi adalah malaikat Jibril. "Atakum liyu'allimakum dinak." Dia datang kemari buat mengajarkan kalian semua isi agama kalian ini. Jadi isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Kaum muslimin, mari kita dengar jawaban Nabi tentang kapan kiamat. Nabi mengatakan, "I'm sorry, I don't know." Saya tidak tahu. Ini akhirnya menjadi akidah kita sampai hari kiamat. Tidak ada cerita ramalan kiamat, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan sebenarnya kiamat itu akan terjadi. Kalau ada orang sehebat apapun dia, hafal Al-Quran 30 juz, bersih, indah suaranya, hafal semua hadis dalam kepalanya, bisa berjalan berlari di atas laut, bisa berlari di atas awan, tidak basah oleh hujan, tidak terbakar oleh api, dari sini ke Makkah cukup 1 detik saja umpamanya, begitu saktinya luar biasa. Tiba-tiba dia berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Wajib kita mengatakan kamu anu. Maksudnya pendusta. Karena tidak ada yang tahu kapan kiamat itu. Tapi ketika Nabi ditanya, sebutkan kepada saya ciri-ciri kiamat. Nah, baru Nabi menjawab, kalau ciri-ciri yang ente tanya, ini gua banget ini. Kaum muslimin, jawaban Nabi adalah, bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, orang yang hidup pada zaman itu, dulunya miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. Jika engkau telah temukan zaman itu, kiamat sudah sangat dekat. Hadis yang barusan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, sanadnya kepada Umar bin Khattab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para ahli hadis, dan hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim. Orang sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Dulunya miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Jawaban Nabi sangat jelas, "Humul Arab."
Mereka adalah bangsa Arab. Dulu Arab sebelum minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab miskin, Pak. Negerinya kering dan tandus, tidak punya penghasilan apa-apa. Tapi saat minyak bumi ditemukan, masing-masing mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Ada yang menyebut negaranya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Ada yang mendirikan negaranya namanya Kuwait. Ada yang mendirikan negara namanya Uni Emirat Arab. Ada yang mendirikan negara namanya Qatar. Ada yang mendirikan negara namanya Oman dan Yaman. Masing-masing ini hari ini, ya Allah, kaum muslimin saksikan. Lihat apa yang dibuat di sekitar Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Lihat gedung-gedung tinggi mencakar langit, melampaui bukit-bukit yang ada. Bahkan jam terbesar di dunia hari ini di Makkah Al-Mukarramah. 2018 sekitar Masjidil Haram sudah berdiri gedung-gedung mewah yang angker, elit dan indah, mahal dan VIP. Lihat sekitar Masjid Nabawi. Hari ini kaum muslimin, sekitar Masjid Nabawi sudah berdiri hotel-hotel yang mewah, bintang 5, megah-megah. Silakan pergi ke Riyadh. Silakan pergi ke Riyadh. Orang yang datang ke Riyadh lupa kalau dia sedang ada di Arab. Kotanya metropolitan ala Eropa. Tinggi-tinggi pencakar langit gedung-gedungnya. Silakan datang ke Taif, silakan pergi ke Jeddah. Oke, ini Arab Saudi. Yuk kita lihat dengan Qatar dan Abu Dhabi-nya. Lihat, Bapak akan lupa kalau Bapak sedang di Arab. Kaum muslimin, lihat di Dubai. Di mana Dubai? Ibu kota Uni Emirat Arab. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini adanya di Dubai. Nama gedung itu adalah Burj Khalifa. Kaum muslimin, tingginya gedung ini 828 meter. Tahukah Bapak, hari ini Pangeran Al-Walid bin Talal di Jeddah sedang membangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan yang ada di Dubai. Tingginya 1,2 km. Sudah berjalan 5 tahun dan diperkirakan 2018 gedung ini sempurna, sudah bisa dipakai. Naik lift dengan kecepatan tinggi 15 menit baru nyampe di atas. Kaum muslimin, ini Arab. Dulu mereka miskin. Dulu mereka penggembala ternak. Hari ini mereka kaya raya, berkuasa, berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Nabi mengatakan, jika zaman itu sudah kau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kaum muslimin, mari saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, zaman yang manakah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan Abu Daud. Hadis ini menurut Syekh Ahmad Asy-Syakir, hadis ini sahih. Nabi menyebutkan, umatku sampai menjelang kiamat mereka akan mengalami 5 fase sejarah. Yang jauh-jauh seandainya agak kurang nampak boleh mendekat, atau mengandalkan itu ya silahkan. Ibu-ibu juga demikian. Semoga saja ibu bisa melihat konsentrasi kepada apa yang kami tulis. Nabi mengatakan, umatku sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai menjelang kiamat akan menjalani 5 fase sejarah. Yang pertama, kata Nabi, saya bacakan terlebih dahulu. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma yakunu mulkan 'adlan. Fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyan. Di riwayat yang lain mulukan jabariyatan.
fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Arti hadis ini adalah kamu pasti akan memasuki dan menjalani 5 fase sejarah sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai kiamat datang. Orang Islam di bumi ini akan memasuki 5 fase sejarah. Yang pertama kata Nabi, kamu akan dipimpin langsung oleh Nabi dan fase ini pasti berakhir. Ternyata wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir daripada fase pertama ini. Jadi yang memimpin umat Islam langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kamu masuk pada fase yang kedua. Nabi menyebutkan fase kedua ini khilafah ala minhajin nubuwah. Kalian akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang mulia dan cerdas. Lama pemimpinan itu adalah 30 tahun yang menggunakan konsep kenabian. Jadi pemimpin umat Islam adalah khilafah, para khalifah. Ternyata benar Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini adalah 29,5 tahun pindah kepada Hasan bin Ali. Hasan mau mempersatukan barisan kalimat kaum muslimin, maka kekhalifahan diserahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pas 30 tahun berakhir sudah fase yang kedua ini, fase khilafah. Kemudian kata Rasulullah, masuk pada fase yang ketiga. Fase ketiga ini umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan, gelarnya tetap khalifah, tapi apabila seorang khalifah meninggal digantikan langsung oleh anak keturunannya. Ini sudah sistem kerajaan ya. Ini sudah sistem kerajaan. Dan kata Rasulullah, fase ini pun pasti berakhir. Benar Pak? Ternyata fase ketiga ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga adalah fase di mana umat Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini ada 3 dinasti. Fase ini pasti berakhir. Sejarah membuktikan, seluruh ahli sejarah sepakat tanggal 3 Maret 1924 fase ini pun berakhir sudah. Kenapa? Mustafa Kemal Atatürk, antek-antek Yahudi, berkhianat lalu menggulung khilafah ini untuk selama-lamanya. Runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924. Fase yang ketiga telah selesai. Dan kamu pasti akan masuk pada fase yang keempat, kata Nabi. Kaum muslimin, umat Islam masuk pada fase yang keempat, di mana pada fase ini umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Jadi fase ini adalah fase kekosongan khilafah. Fase keempat, Nabi menyebutkan dengan fase kediktatoran. Semua kabar buruk akhir zaman terjadi pada fase ini. Semua kabar buruk akhir zaman terjadi pada fase ini. Islam diserang habis-habisan, dari dalam, dari luar, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Musuh pun bersatu menghabisi kaum muslimin. Negeri-negeri Islam dijajah, ditindas, kaum muslimin diburu, ditangkap, masjid-masjidnya dihancurkan. Semua perusakan mental, moral, semua terjadi pada fase keempat. Kenapa? Islam tidak eksis. Dan saat fase keempat ini benar-benar fase yang paling berat bagi umat Nabi mengalaminya, menjalaninya. Kaum muslimin, kita ada di fase ini sekarang. Ingat, kita ada di fase ini sekarang. Maka apabila ini bukan fase khilafah ya, ini fase yang tidak ada khilafah. Maka apabila Abu Bakar al-Baghdadi di Irak mengumumkan khilafah Islamiyah dan dialah khilafahnya, khalifahnya,
untuk meninjau dan melihat kepada sisi fase ini bukan zaman khilafah, dan pengumuman beliau tertolak menurut para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi sifat-sifat khilafah Islamiyah Rasyidah itu tidak ada pada dirinya. Ini minta maaf kalau ada saudara kami yang fanatik dengan ISIS, ketahuilah IS dulu bagus, benar, tapi setelah dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi telah terjadi penyimpangan yang sangat tajam, dan mereka mempunyai akidah Khawarij. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Fase keempat adalah fase yang sangat berat, tapi fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Bapak, saya buat panjang begini bukan berarti ini lebih lama masanya. Yang paling lama tuh ini sebentar saja, tapi kenapa saya buat panjang? Karena banyak yang akan saya uraikan di sini. Ya, kita hidup pada fase keempat ini. Kita loncat dulu kepada fase penutup. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalian masuk pada fase terakhir. Fase terakhir ini umat Islam akan kembali dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Kembali dipimpin oleh khilafah yang menggunakan sistem dan konsep kenabian. Kaum muslimin, fase kelima ini menurut Amerika Serikat, CIA, apa kata mereka dalam New York Times, bahwa dunia ini pada tahun 2020 sudah mulai dipimpin kembali oleh khilafah. Tapi tentu saja patokan kita bukan perkataan orang-orang kafir, walaupun mereka pakar dalam masalah analisa, mereka ahli dalam masalah mempelajari dan melihat situasi dan kondisi segala macamnya. Namun patokan kita adalah nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masa khilafah ini kata Nabi, umat Islam makmur, aman, sejahtera, kaya raya, emas melimpah ruah. Siapapun yang mau punya emas berapa banyak mau akan dibagi oleh sang khalifah secara free. Mau emas berapa? Silakan ambil. Tampung emas. Ambil dari Baitul Mal, bawa pulang. Hadisnya ada begitu, Pak. Bawa pulang. Seberapa orang-orang mau emas dibagi-bagi oleh sang khalifah yang mulia. Kata Rasul saat itu, sang tetangga ingin berbagi sedekah atau hadiah pada tetangga yang lain berupa 2 genggam emas penuh menjulang. Dia datang pada tetangganya, Pak, ini hadiah dari saya, terimalah Pak. Apa kata sang tetangga? Waduh, di belakang ada 3 karung, mau diapakan? Hari ini Pak, emas cincin saja bisa buat orang saling berbunuh-bunuhan. Anting-anting saja bisa membuat orang putus tali persaudaraan, betul tidak? Tapi zaman khilafah yang kelima ini, la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, umat Islam benar-benar makmur, dan Arab ketika itu telah kembali subur, telah kembali menghijau, sungai-sungainya kembali mengalirkan air. Kaum muslimin, fase yang kelima ini ternyata kata Rasulullah tidak lama Pak, 7 tahun saja dalam sebuah hadis. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 8 sampai 9 tahun saja. Lalu fase yang kelima ini pun tutup, selesai. Umat Islam tidak ada setelah ini. Siapa yang hidup di sini? Orang kafir saja yang ada. Seluruh orang Islam habis di sini. Dengan hadis Nabi, "Tsumma sakata", lalu Nabi diam. Tandanya tidak ada lagi cerita ada orang Islam di bumi. Dan ternyata saya akan bacakan hadis yang mendukung ini semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase yang kelima ini jumlah laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Saya akan uraikan di sini nanti insya Allah. Jangan pikir poligami Pak. Udah dengar kayak gini nih, ada harapan. Nggak kepikir, percaya deh, nggak kepikir. Ini suasananya udah beda. Ya, baik, aman kok, tenang. Oh muslimin yang kami muliakan, pada fase ini benar-benar manusia di bumi ini tidak mengalami perang apapun bentuknya. Kalau sekarang di sini ini musim perang.
ini musim bencana, ini musim musibah, ini musim kezaliman, ini musim kediktatoran, ini segala musim kejahatan ada di sini. Kalau di sini tidak kebalikan 100% daripada ini Pak, tapi ini tidak lama, 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Baik kaum muslimin, 5 fase sejarah ini pasti akan dilalui oleh umat Islam. Yang 3 sudah, 1, 2, 3, dan yang penutup sama-sama indahnya, 1, 2, 3, 4. Di sini adalah setan jin dan setan manusia memperbanyak calon api neraka, calon penduduk api neraka pada fase keempat, fase kita. Maka kalau tidak dibekali umat ini dengan akidah yang benar, tauhid yang betul, uraian dan arahan-arahan yang tepat, akan sangat banyak umat Nabi, kata Rasulullah, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Demi dunia mereka rela mencampakkan akidahnya, mereka rela menggadaikan agamanya. La haula wala quwata illa billah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase dan kita sudah di sini. Oke. Ada kabar baik yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu. Apa kabar baiknya? Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul 10 tanda besar kiamat. Selama 10 tanda besar ini belum muncul, tidak akan pernah ada kiamat. 10 tanda besar ini, 7-nya umat Nabi Muhammad akan menyaksikan, 3-nya kita sama sekali tidak akan pernah menyaksikan. Rasul menyebutkan harazatun manzumatun fi sirk ayyuqta'u sirk yatsba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Jadi begini Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai nomor 10. Di tengah-tengahnya kosong, ada tali yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Lalu di bawahnya ada simpul. Kata Rasulullah, ayyuqta'u silk, saat simpul ini diputus atau dipotong, apa yang terjadi Pak? Butir marjan yang pertama keluar, ya kan? Yatsba'u ba'daha ba'dha. Pasti yang lain akan menyusul dengan sangat cepat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Jadi kalau satu sudah lepas, satu muncul, maka yang lain akan menyusul dalam waktu yang sangat cepat. Jangan pikir jarak 1 ke 2 itu ratusan tahun, bahkan tidak sampai puluhan tahun. Sangat dekat. Yatsba'u ba'daha ba'dha, saling menyusul antara satu dengan yang lain dengan waktu yang sangat cepat. Apa itu tanda besar kiamat? Yang pertama, Bapak kalau baca buku-buku tentang akhir zaman, seperti buku yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, bencana dan peperangan akhir zaman, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan. Dalam buku ini Bapak pasti akan bingung membaca urut-urutan yang saling tumpang tindih. Bapak baca lagi buku yang lain tentang buku tentang akhir zaman, Bapak baca dalam ensiklopedia akhir zaman. Ini buku yang terbaik yang ada saat ini yang saya kagumi kaum muslimin. Tetap saja urut-urutannya masih tumpang tindih. Kenapa? Hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Tapi kaum muslimin, sejak tahun 2003 saya telah mengkhususkan diri mempelajari perkara ini. Hampir-hampir beberapa lemari saya isinya buku-buku akhir zaman saja dari kalangan para ulama-ulama yang berbeda-beda. Sampai-sampai terjemahan dalam negeri sendiri pun saya miliki kaum muslimin. Saya bedakan, saya bandingkan, saya bedakan, saya bandingkan. Lalu ketika datang ulama-ulama syekh-syekh ahli hadis dari Timur Tengah, saya duduk dengan mereka beberapa bulan. Saya jelaskan, saya tanyakan kepada mereka. Barulah satu persatu dapat diberikan keyakinan kepada kita. Urutan yang benar tentang 10 tanda besar hari kiamat itu adalah 3 terjadi di sini. 1, 2, 3. Ini tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, dan tanda besar kiamat yang ketiga. 4-nya terjadi di sini. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Dan ini tanda besar kiamat yang kelima. Ini tanda besar kiamat yang keenam. Dan ini adalah tanda besar kiamat yang ketujuh. Kaum muslimin, pada tanda besar kiamat yang ketujuh adalah akhir dari keberadaan umat Islam ini di muka bumi. Kalau boleh dikatakan, ini adalah finish. Apanya finish? Orang Islam di bumi berakhir di sini.
Startnya di mana? Sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Start di sini, berakhir di sini. Jadi 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad. 3 tanda besar kiamat, yang ke-8, 9 dan ke-10 hanya orang-orang kafir saja yang tersisa hidup di bumi akan menyaksikannya. Na'udzubillah. Secara tidak langsung kabar baiknya untuk kita semua tidak akan menyaksikan terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nanti waktu Isya masuk kasih tahu saya jam berapa. Oke. Baik kaum muslimin, urutannya yang benar, yang pertama Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, kata Rasulullah, tidak ada satupun fitnah yang lebih hebat sejak bumi diciptakan sampai kiamat terjadi yang mengalahkan fitnah Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang ada di bumi. Dajjal sebentar munculnya Pak, tapi hampir seluruh manusia sujud menyembah Dajjal dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya. Sementara dari umatku, kata Nabi, dari umatku, 1/3 total dari umat Nabi Muhammad akan sujud menyembah Dajjal dan menjadikan Dajjal sebagai Tuhannya. Dan mayoritas yang akan sujud kepada Dajjal adalah kaum wanita. Semua kota-kota besar di dunia ini akan dimasuki oleh Dajjal. Dia adalah manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Tidak ada satupun dukun-dukun hebat di bumi ini kecuali akan sujud kepada Dajjal dan menganggap Dajjal raja terbesar mereka, kaum muslimin. Ya, tidak ada orang yang sekuat apapun imannya, kalau berjumpa dengan Dajjal pasti akan sujud kepada Dajjal. Termasuk Ustaz Zulkifli Muhammad. Kalau saya yang menguraikan ini berjumpa dengan Dajjal, saya pasti akan sujud kepada Dajjal. Saya lupa diri saya lupa iman saya, dan saya yakin Dajjal adalah Tuhan. Begitu kuatnya hipnotis, sihir, kesaktian, dan apalah namanya yang ada pada Dajjal, sehingga tidak ada iman orang yang beriman di bumi. Saat berjumpa dengan Dajjal, dia masih mampu pertahankan imannya. Dia akan murtad, Pak.